1997, badai krisis finansial mulai melanda kawasan Asia. Tiupan krisis dimulai dari terpukulnya mata uang baht Thailand yang sempat anjlok dari 25 baht per dolar Amerika menjadi sekitar 56 baht per dolar Amerika di posisi terlemahnya. Cadangan devisa Thailand yang relatif terbatas di kisaran 6,8 juta dolar Amerika Serikat kala itu membuat Thailand sulit memenuhi kebutuhan pembayaran utang luar negerinya. Ujung-ujungnya, kondisi itu memaksa Bank Sentral Negeri Gajah Putih untuk melepas kebijakan mata uang tetap dengan kebijakan mata uang mengambang. Krisis finansial kemudian menjalar ke sejumlah negara lain di Asia dan dunia, seperti Korea Selatan, Hong Kong, China, Indonesia, Singapura, Malaysia, Filipina, Jepang, dan Amerika Serikat. Namun, dampak signifikan justru dirasakan oleh tiga negara yakni Korea Selatan, Thailand, dan Indonesia. Secara umum, krisis finansial Asia berakhir di tahun 1999 seiring dukungan dana hingga 40 miliar dolar Amerika Serikat dari IMF untuk ekonomi Thailand dan Korea Selatan. Sayangnya, dampak krisis finansial Asia bagi Indonesia jauh lebih buruk. Pukulan besar nampak dari terpuruknya rupiah di kisaran Rp2.000 per dolar Amerika hingga melemah ke level terdalamnya di kisaran Rp16.000 per dolar Amerika. Pemerintahan Soeharto kala itu mengharapkan IMF datang sebagai dewa penyelamat. Sayangnya, bantuan IMF dinilai tidak optimal, bahkan dianggap semakin memperburuk posisi nilai tawar Indonesia, yang membuat peringkat utang Indonesia pun terpuruk hingga ke level jambon. Krisis finansial yang berujung krisis multidimensi ini bahkan membuat kursi kekuasaan yang telah digenggam rezim Orba selama 30 tahun harus diserahkan Soeharto secara legowo pada Mei 1998. 3 Oktober 2008, Presiden Amerika Serikat masa itu, George Walker Bush Jr. dan Kongres Amerika Serikat mengucurkan dana talangan jumbo senilai 700 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 10 kuadriliun rupiah untuk menyelamatkan sejumlah perusahaan raksasa negeri Paman Sam sekaligus menarik ekonomi dunia dari jurang depresi. Pada tahun 2008, Amerika Serikat menghadapi keadaan sulit saat krisis finansial melanda. Berawal dari gagal bayar surat utang berbasis pembiayaan perumahan, krisis keuangan cepat merembet secara sistemik ke berbagai institusi keuangan raksasa Amerika Serikat. Krisis finansial 2008 dinilai tidak dapat lagi ditangani oleh mekanisme pasar sehingga membutuhkan campur tangan negara. Bahkan pada 18 September 2008, Sekretaris Treasury Amerika Serikat Henry Paulson mengatakan bahwa pada pukul 2 siang pada hari yang sama, bakal ada uang senilai 5,5 triliun dolar Amerika Serikat yang hilang akibat krisis. Setelah pemerintah dan Kongres Amerika Serikat sepakat meluncurkan bailout, uang senilai 700 miliar dolar Amerika Serikat langsung meluncur ke ratusan perusahaan keuangan. Dana bailout pemerintah digunakan untuk menyelamatkan ratusan perusahaan dari kebangkrutan yang bisa membuat Amerika Serikat dan dunia mengalami bencana finansial yang dahsyat. Dari dana talangan senilai 700 miliar dolar Amerika Serikat, uang terbesar digunakan untuk menyuntik modal dua perusahaan pembiayaan perumahan raksasa, Fannie Mae dan Freddie Mac. Fannie Mae mendapatkan kucuran modal dari pemerintah senilai 119,8 miliar dolar Amerika Serikat, sedangkan Freddie Mac mendapat 71 miliar dolar Amerika Serikat. Perusahaan otomotif dan keuangan raksasa lainnya juga tidak luput mendapat jatah, seperti AIG, General Motors, Bank of America, dan Citigroup.
Fokus dana talangan pada perusahaan raksasa yang berdampak sistemik kala itu bahkan memunculkan idiom too big to fail. Faktanya, dana talangan untuk sejumlah perusahaan raksasa tidak berhenti pada angka 700 miliar dolar Amerika Serikat. Karena dana bailout masih terus mengucur setelah krisis. Hingga 2015 saja dana bailout untuk menyelamatkan bank-bank raksasa negeri Paman Sam sudah mencapai 4,6 triliun dolar Amerika Serikat atau sekitar 66,7 kuadriliun rupiah. Pada tahun 2008, masyarakat dunia menjadi saksi bagaimana industri keuangan raksasa Amerika Serikat yang dibangun dengan fondasi keserakahan nyaris menenggelamkan negeri Paman Sam dan seluruh penjuru dunia ke jurang depresi ekonomi.